This call is now being recorded. Masa, Cuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan laporan hasil diskusi kami mengenai masalah SRAM di UFIL, yang mana kelompok kami beranggotakan Ayu Endang Apriani, Salsabila Ramadhani, Tengku Anissa, Tia Rahayu Sarjana, dan Muhammad Ihsan Suristio. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan dibawakan oleh Ihsan. Kepada Ihsan dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi yang akan saya sampaikan, yaitu masalah Sturm-Liouville. Nama Sturm dan Liouville merujuk pada matematikawan Swiss Jacques Sturm dan matematikawan Prancis Joseph Liouville. Keduanya mempelajari syarat tertentu dan perilaku solusinya. Definisi masalah nilai batas Sturm-Liouville atau disingkat SLBVP dengan notasi LY sama dengan D per DX dalam kurung PX DY per DX ditambah QXY dengan persamaan Sturm-Liouville LY plus lambda R XY sama dengan 0. Di mana P lebih besar dari 0 dan R besar sama dengan 0. Dan PQR adalah fungsi berkelanjutan pada interval AB beserta syarat batasnya. A1YA plus A2YA Y aksen A sama dengan 0. B1YB plus B2PB Y aksen B sama dengan 0. Dengan syarat A1 kuadrat plus A2 kuadrat tidak sama dengan 0 dan B1 kuadrat plus B2 kuadrat tidak sama dengan 0. Masalah menentukan bilangan kompleks new jika ada, seperti yang terdapat pada BVP pada submateri 2 contoh dan SLBVP regular dengan lambda sama dengan new mempunyai solusi non-trivial yang disebut Sturm-Liouville Eigenvalue Problem SLEVP atau masalah nilai eigen Sturm-Liouville seperti nilai new yang disebut nilai eigen dan solusi non-trivial Y yang sesuai disebut dengan fungsi eigen. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ihsan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tengku Anissa. Kepada Anissa dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, yang pertama, masalah nilai eigen Sturm-Liouville SLEVP disebut masalah nilai eigen Sturm-Liouville regular jika P besar dari 0 dan R besar dari 0 pada interval A, B. Yang kedua, masalah nilai eigen Sturm-Liouville SLEVP disebut masalah nilai eigen Sturm-Liouville singular jika yang pertama P besar dari 0 pada interval A, B dan P A sama dengan 0 sama dengan PB. Dan yang kedua, R besar dari sama dengan 0 pada interval A, B. Yang ketiga yaitu jika PA sama dengan PB dan R besar dari 0 pada interval A, B, PQR fungsi yang berkelanjutan pada A, B, maka penyelesaian persamaan Sturm-Liouville digabungkan dengan batas YA sama dengan YB, Y aksen A sama dengan Y aksen B. Hal ini disebut dengan SLEVP periodik.
Baiklah, langsung saja ke contoh soal yang pertama, yaitu untuk lambda anggota dari R, buktikan Y double aksen ditambah lambda Y sama dengan 0, dan Y0 sama dengan 0, Y aksen Y sama dengan 0. Kasus pertama yaitu biarkan lambda kecil dari 0, kemudian lambda sama dengan min mu2, di mana mu adalah real bukan 0. Solusi umum ODE diberikan oleh EX sama dengan AE pangkat UX ditambah BE pangkat minus mu X. Y memenuhi syarat jika dan hanya jika A sama dengan B sama 0. Itu adalah Y sama dengan 0. Oleh karena itu, tidak ada nilai eigen negatif. Kasus kedua yaitu biarkan lambda sama dengan 0. Dengan solusi yang mudah dan simpel, yaitu Y double aksen sama dengan 0, Y0 sama dengan 0, dan Y aksen Y sama dengan 0. Jadi, 0 bukanlah nilai eigen. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anissa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tia. Kepada Tia dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Nisa. Kasus ketiga, membiarkan lambda lebih besar dari 0, kemudian lambda sama dengan mu2, di mana mu dinyatakan dan bukan 0, sehingga didapat solusi umum ODE, yaitu YX sama dengan A cos mu X ditambah B cos mu X, di mana Y memenuhi syarat batas jika dan hanya jika A sama dengan 0 dan B cos dalam kurung mu V sama dengan 0. Tapi cos dalam kurung mu V sama dengan 0 jika dan hanya jika B-nya sama dengan 0 dan cos mu V sama dengan 0. Persamaan terakhir yang diberikan oleh mu sama dengan 2n kurang 1, di mana n sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Nilai eigen diberikan oleh lambda n sama dengan 2n dikurang 1 per 2, di mana n sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Dan fungsi eigennya diberikan oleh himpunan tak kosong nx sama dengan b sin 2n kurang 1 per 2x, di mana n sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Dengan catatan, semua nilai eigen positif fungsi eigen yang positif sesuai dengan setiap bentuk nilai eigen ruang vektor suatu dimensi, sehingga nilai eigennya unik hingga kelipatan konstan. Selanjutnya kita akan membahas BPP regular. Fungsi eigen dari SLBPP, masalah nilai batas Strum-Liouville biasa yang sesuai dengan nilai eigen yang berbeda adalah fungsi bobot ortogonal R di A, B, yaitu jika U dan V adalah fungsi eigen yang sesuai dengan nilai eigen yang berbeda dari lambda dan mu masing-masing, sehingga integral A ke B, Rx, Ux, Px, Dx sama dengan 0. Buktikan. Seperti pembuktian sebelumnya, dituliskan persamaan U dan V dan perkalian dari persamaan U dan V dan sebaliknya. Kemudian dilakukan pengurangan satu dengan yang lainnya. Kita dapatkan P dalam kurung U aksen V dikurang V aksen U ditambah lambda kurang mu dikali RUV sama dengan 0. Integrasikan hasil persamaan terakhir, di mana V dalam kurung U aksen V dikurang V aksen U. Dari A ke B sama dengan min lambda dikurang mu integral A ke B Rx, Ux, Px, Dx, di mana lambda tidak sama dengan mu. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tia yang telah
mempresentasikan. Selanjutnya, presentasi akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai SL-BVP reguler untuk teorema 6.5. Pada teorema 6.5, masalah nilai batas Strum-Liouville self-adjoint ini memiliki urutan yang tak terbatas terhadap nilai eigen lambda n elemen dari n, di mana memiliki penyelesaian yang sederhana, yaitu lambda 1 kecil dari lambda 2 kecil dari sampai dengan lambda n, dengan limit n menuju infinite, lambda n menuju infinite. Untuk materi selanjutnya, SL-BVP periodik. Untuk SL-BVP periodik juga, nilai eigen adalah nyata. Fungsi eigen yang sesuai dengan nilai eigen yang berbeda adalah fungsi bobot WRT ortogonal R. Tetapi nilai eigen tidak harus sederhana. Di sini kami mencatat beberapa komentar. Yang pertama, nilai eigen jika ada dari SL-BVP biasa adalah nyata. Kita buktikan, seharusnya lambda elemen dari C adalah nilai eigen dari SL-BVP biasa. Dan kita biarkan Y menjadi fungsi eigen yang sesuai. Kemudian, persamaannya adalah LY ditambah lambda R XY sama dengan 0. A1YA ditambah A2PA Y aksen A sama dengan 0. B1YB ditambah B2PB Y aksen B sama dengan 0. Itu untuk persamaan 6.28. Kemudian mengambil konjugasi kompleksnya, sehingga kita dapatkan L konjugat Y ditambah lambda RX konjugat Y sama dengan 0. A1 konjugat YA ditambah A2PA konjugat Y aksen A sama dengan 0. B1 konjugat YB ditambah B2PB konjugat Y aksen B sama dengan 0. Itu untuk persamaan 6.29. Kemudian kita kalikan OD atau persamaan diferensial biasa ke dalam persamaan 6.28 dengan konjugat Y, dan kita kalikan persamaan 6.28 dengan Y, dan mengurangi satu dari hasil yang lainnya, sehingga didapat hasil P dikali Y aksen konjugat Y dikurang konjugat Y aksen Y konjugat aksen ditambah lambda dikurang konjugat lambda dikali R Y konjugat Y sama dengan 0. Sekian dapat saya sampaikan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ayu. Kepada Ayu dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Bella Ramdan, yaitu SL-BVP periodik. Kemudian kita mengintegrasikan hasil persamaan terakhir, yaitu P dikali Y aksen Y konjugat dikurang Y konjugat aksen dikali Y, yang mana batasnya adalah A dan B, sama dengan min lambda dikurang lambda konjugat dikali integral A ke B Rx Y mutlak Y X kuadrat dx. Nah, ruas kiri dari persamaan terakhir itu adalah 0, karena keduanya Y dan Y aksen memenuhi kondisi batas periodik. Nah, kemudian untuk perhatikan persamaan lambda dikurang lambda konjugat dikali integral A ke B R mutlak Y kuadrat dy sama dengan 0. Argumen ini kita gunakan untuk menggantikan korespondensi argumen di bagian 1. Kemudian maka Y menjadi fungsi eigen. Kemudian dia tidak identik sama dengan 0 dan integral dari fungsi non negatif karena R lebih besar dari 0 dan dia itu bukan sama dengan 0. Satu-satunya kemungkinan adalah lambda sama dengan lambda konjugat. Nah, itu merupakan lambdanya adalah nyata gitu. Maka perhatikan teorema berikutnya.
Nah, di sini kita dapat melihat teorema 6.8 SL-BVP periodic adjoint sendiri memiliki urutan nilai eigen nyata yang tak terbatas, mana lambda n elemen dari n. Ya, persamaannya yaitu min tak hingga ya lebih kecil dari lambda 1. Lambda 1 lebih besar dari min tak hingga, kemudian lambda 2 lebih besar dari lambda 1, kemudian lambda 3 lebih besar dari lambda 2, sampai ke lambda n lebih besar sama dengan. Kemudian nilai eigen pertama itu adalah lambda 1 sederhana. Jumlah fungsi eigen independen linear yang sesuai dengan nilai eigen apapun mu sama dengan berapa kali mu diulangi dalam daftar di atas. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.